Oke, selamat pagi semuanya. Saudara tegang, saya ikut tegang nih di sini. Oke, bersyukur ya saya bisa berada di tengah-tengah jemaat MDC Surabaya. Salam dari jemaat MDC di Jakarta. Kalau boleh tahu, siapa yang pernah mampir ke MDC di Jakarta? Wah, beberapa. Yang belum pernah mampir silahkan mampir ya. Kalau ke Jakarta, di Wisma 76 kami berada di lantai 25 dan 26. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah bangkit dan menang. Namun sebelumnya kita berdoa minta pimpinan Tuhan dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami meyakini bahwa urapan-Mu lah yang memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan urapan Tuhan juga yang memampukan kami untuk mempraktekkan, menghidupi kebenaran firman-Mu. Dan kami melihat kedahsyatan Tuhan, terobosan besar terjadi dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, satu hal yang kita perlu tahu bahwa di dalam hidup ini ada yang namanya dinamika kehidupan. Dinamika kehidupan ada saatnya di mana kita mengalami apa? Kuat, kita merasa hebat gitu ya. Merasa mantap sekali. Tapi ada saat di mana kita merasa lemah. Kita merasa apa? Wah, kita dalam keadaan yang berat sekali gitu. Nah, saudara jangan kaget, jangan heran karena dinamika kehidupan diperlukan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa dinamika kehidupan, maka hidup kita nggak akan pernah menjadi kuat. Sama seperti seorang anak. Kalau seorang anak dia mengalami satu overprotection. Dia perlindungan yang berlebihan. Sehingga anak ini tidak pernah mengalami tekanan di dalam hidupnya. Seorang anak dalam pertumbuhannya tidak pernah mengalami yang namanya tantangan besar dalam kehidupannya. Maka kira-kira pada waktu dia menjadi dewasa akan menjadi pribadi yang kuat atau menjadi pribadi yang lemah. Yang lemah, kenapa? Karena dia tidak pernah mengalami pengalaman tantangan-tantangan yang cukup berat di dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudara, dinamika kehidupan di dalam kehidupan kita merupakan bagian penting. Karena itu kita tidak perlu meresponi dengan cara yang salah. Dinamika kehidupan membuat kita menjadi kuat. Kalau kita responi dengan cara yang benar. Nah, masalahnya ada yang bilang begini, Pak, dinamika kehidupan memang penting, tapi masalahnya saya punya tantangan bukan menjadi kuat, tapi saya justru jadi lemah gitu. Nah saudara, ini semua tergantung dari respon kita. It depend on our response. Kalau respon kita benar, maka yang buruk pun bisa berubah menjadi sesuatu yang baik. Tapi kalau respon kita salah, yang kelihatan baik pun, kalau kita responnya salah, bisa jadi masalah dalam hidup kita. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita meresponi dinamika kehidupan dengan cara yang benar. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami bangkit dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita kalau kita meresponi dengan cara yang benar. Nah, tentunya meresponi bukan dengan cara-cara dari motivator dan sebagainya. Nggak salah motivator, tetapi ada satu motivator yang jauh lebih hebat lagi yang namanya Roh Kudus. Nah, sepanjang bulan ini kita mau belajar tentang bagaimana cara kerja Roh Kudus di dalam membimbing hidup kita, dalam mendampingi hidup kita, sehingga kita bisa melewati dinamika kehidupan dalam hidup kita dengan kemenangan. Yang pertama kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 5. Satu kali ada seorang Farisi, dia melakukan percakapan seperti ini. Ayat pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu
jika Allah tidak menyertainya. Jadi si Nikodemus orang Farisi, dia bisa lihat Yesus ini bukan biasa-biasa. Kenapa? Karena dia bisa melihat, nggak mungkin kalau manusia biasa bisa melakukan tanda-tanda yang begitu dahsyat. Dari situ Nikodemus langsung tahu, ini Yesus ini bukan utusan biasa-biasa, tapi ini utusan Allah yang dipakai luar biasa. Lalu Yesus jawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, kita perhatikan di sini dikatakan, Yesus mengatakan kalau orang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi dengan kata lain, kalau orang mengalami kelahiran baru, Roh Kudus membuat orang itu bisa mengenal Yesus, dia mengalami kelahiran baru, maka yang pertama berubah adalah cara pandangnya. Cara pandangnya berubah. Saudara, dalam kehidupan ini cara pandang tidak bisa dianggap remeh. Karena cara pandang kita akan menentukan sikap kita. Cara pandang kita akan menentukan jalan hidup kita juga. Pada waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, yang pertama kali berubah apa? Cara pandangnya juga. Pada waktu Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat, langsung berubah cara pandangnya. Yang pertama apa dia bilang? Kami malu, kami telanjang. Nah pertanyaannya saudara, sebelum makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, sebelum mereka jatuh dalam dosa, apakah mereka berpakaian? Enggak, mereka juga telanjang. Tapi kenapa mereka enggak melihat itu? Tapi pada waktu mereka jatuh dalam dosa, cara pandangnya berubah. Kami malu, kami telanjang, kali itu kami takut. Kami bersembunyi ketika engkau datang. Demikian juga pada waktu kita lahir baru, yang pertama yang berubah cara pandang kita. Saudara, dalam hidup kita, cara pandang itu akan menentukan langkah hidup kita. Ada banyak orang yang datang atau dalam konseling, mereka ruwet ketika menghadapi masalah yang mereka alami. Dan mayoritas di dalam saya menangani konseling yang datang selalu mengatakan, mayoritas mengatakan, Pak, rasanya ya Pak ya, nggak ada orang lain yang mengalami seperti saya. Nah karena saya sudah puluhan tahun melayani orang konseling, jadi saya bilang gini, Bu atau Pak, kayaknya hampir semua orang yang konseling tuh ngomongnya begini, nggak ada orang lain yang mengalami seperti saya. Tapi kalau saya mau buka catatan saya, banyak Pak yang mengalami seperti Bapak, yang lebih parah juga banyak gitu. Dan mereka bilang begini, wah saya nggak tahu lagi Pak apa yang mesti saya lakukan. Kenapa? Karena mereka udah buntu. Nah ketika ngomong-ngomong, saya coba kasih pertanyaan, seringkali pertanyaan itu merunut masalah mereka, merunutkan masalah mereka. Karena mereka biasanya mencampur adukan sehingga ruwet. Kasih pertanyaan. Tidak sedikit di antara mereka bilang, wow Pak, thank you Pak, saya sekarang sudah tahu Pak. Jalannya saya sudah tahu. Padahal saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma kasih pertanyaan. Kira-kira kapan mulai terjadi? Lalu kenapa? Dampaknya dari mana? Terus coba Bapak ingat dulu di masa yang lalu. Jadi disusun, sebenarnya lagi disusun. Pada waktu lagi disusun dia akhirnya bilang, wow saya baru tahu ternyata ini kayaknya penyebabnya. Bapak bisa lihat kan. Begitu dia bisa lihat, dia bilang udah Pak gampang, tenang saya udah tahu jalan keluarnya. Semangatnya muncul kembali saudara. Seringkali ketika kita nggak tahu gimana menyelesaikannya, ruwet saudara. Kalau anak ujian juga kan begitu. Soalnya susah sekali begitu kan. Begitu temennya kasih contekan gitu, gampang katanya. Karena langsung tahu jawabannya, selesai saudara. Atau dijelasin temennya, gimana sih ini soalnya susah banget. Jangan gini, kamu lihat dulu ininya, kamu lihat ininya dari sini. Oh gitu gampang ya. Soalnya nggak berubah. Cara jawabnya yang kita tahu langsung mengubah kehidupan kita. Nah saudara, pada waktu kita lahir baru langsung mengalami sebuah perubahan. Daya pandang akan menentukan jalan hidup kita. Ada satu orang seorang teolog namanya Adam Clark. Dia menerbitkan komentari yang sangat dikenal. Dia mengatakan demikian, setiap manusia harus mempunyai dua kelahiran. Satu dari bumi,
yang lain dari sorga. Satu untuk tubuhnya, yang lain untuk jiwanya. Kalau kelahiran dari bumi itu fisiknya, tapi kelahir baru itu untuk jiwanya. Tanpa yang pertama, ia tidak bisa melihat apapun, maupun menikmati dunia ini tanpa kelahiran fisik. Tapi tanpa yang terakhir yaitu kelahiran baru, ia tidak dapat melihat maupun menikmati kerajaan Allah. Jadi perlu perubahan daya pandang. Saudara, saya punya pengalaman karena ayat ini 43 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 10 Mei 1981. Hari ini tanggal 5 Mei tahun 2024. Jadi 43 tahun yang lalu, 5 hari lagi saya merayakan kelahiran baru saya yang ke-43. Jadi usia saya baru 43, itu kelahiran yang kedua. Kalau kelahiran yang pertama usianya udah 60 tahun ke atas. Mau tahu 60 berapa? Itu rahasia kita berdua. Ya, jadi saudara, dulu saya udah mau mati, mau bunuh diri karena saya udah gak bisa lihat lagi ke depan. Lahir normal tapi usia 13 divonis kena rematik tulang, di usia 18 dari 13 ke 18 itu terus makin merosot. Di usia 18 tahun saya udah gak bisa apa-apa, tergeletak di atas tempat tidur dan gak bisa lihat masa depan. Ke dokter pun dokter bilang gak bisa, gak ada obatnya, rematik itu gak ada obatnya. Lalu saya sedang diusahakan untuk dibawa ke Jepang. Tapi dokter Jepang tidak akan menerima saya kalau tidak ada rekomendasi dari satu dokter yang ada di Indonesia. Sehingga pada waktu saya ke dokter yang di Indonesia untuk mendapatkan recommendation letter dari dokter ini, dokternya bilang apa, you gak usah pergi karena gak bisa. You terlalu muda, kalau you dioperasi, kalau you dilakukan begini, gak akan bisa, dia bilang. Jadi saya tidak akan memberikan rekomendasi. Saudara, pada waktu mendengar seperti itu, gelap dong depan saya, udah gak tahu mau kemana lagi, saudara. Di Singapura pun dokter udah hands up, mau dibawa ke Jepang nggak dikasih rekomendasi, surat rekomendasi. Jadi selesai sudah. Saya pikir hidup buat apa? Masa depan saya suram, pakai baju sendiri aja nggak bisa, mandi sendiri nggak bisa. Jadi buat apa saya hidup? Nah itu di titik terendah saya mau bunuh diri, yang kali ketiga pasti mati. Karena saya udah tahu jalan yang paling tepat, yaitu minum Baygon. Dulu kan ada iklannya. Minum Baygon sayang gitu kan. Sebenarnya semprot Baygon tapi jadi diolah sedikit gitu. Nah saudara, rencana jam 2 pagi saya mau minum. Ketika saya tunggu dulu, kakak saya, adik saya yang tidur di sebelah udah tidur. Saya pikir saya dengan susah payah akan coba keluar. Masuk kamar mandi saya kunci, lalu saya minum Baygon sama obat. Komplikasi tugas saya cuma satu, tidak boleh muntah. Tapi Tuhan punya rencana yang lain melalui Roh Kudusnya. Tuhan mengirim satu hamba Tuhan datang ke rumah, nggak kenal Pak Timotius Arifin, kami nggak pernah kenal. Beliau juga nggak pernah kenal sama kami, tapi tiba-tiba Tuhan kirim ke rumah dan saya dulu benci pendeta. Jadi saya bilang satu-satunya orang Kristen di rumah itu mami saya. Saya bilang sama mami saya, jangan bawa pendeta karena aku nggak suka pendeta. Kenapa? Karena didoakan satu pendeta, pendeta kedua, pendeta ketiga, pendeta keempat, pendeta kelima, sampai pendeta yang ke-12. Ngomongnya mirip semua. Kalau you punya iman, you sembuh. Nah, saya kan ngolah dong omongannya si Pak Pendeta ini. Kalau kamu punya iman, kamu sembuh. Saya belum sembuh, berarti saya nggak punya iman dong. Salah lagi saya pikir. Udah sakit disalahin lagi sekarang. Jadi waktu pendeta ke-12 ngomong hal itu, saya bilang, Pak, saya boleh ngomong sebentar? Lalu dia bilang, oh silakan. Dia pikir saya mau terbuka, mau konseling. Dia bilang silakan. Pak, kalau kita bisa tukeran tempat sebentar saja. Bapak jadi saya jadi Bapak. Saya ngomong lebih bagus dari Bapak. Wah, pendeta itu langsung tahu saya tersinggung. Wah, maaf ya deh, maksud saya bukan begitu. Wah, saya bilang, saya gak suka. Jadi saya bilang sama mami saya, Mam, jangan bawa pendeta lagi ke rumah, saya gak suka pendeta. Tiba-tiba saudara, satu sore, jam 4 sore, pintu di kamar saya tiba-tiba ketok gini, terus mami saya buka, dia bilang gini, didoain ya sebentar ya, ada pendeta. Hah? Saya bilang gak usah, aku kan udah bilang jangan bawa pendeta lagi. Udah di depan orangnya. Wah ini namanya fait accompli. Udah di depan orangnya. Saya bilang, Mam, ini terakhir loh ya Mam.
Kalau sekali lagi aku menghormati mami, dia udah datang. Tapi kalau sekali lagi aku gak akan mau. Kalau sampai dia maksa masuk, aku akan bilang, Pak tolong keluar, gak usah doain saya. Mami saya bilang, ya udah ini yang terakhir. Beneran saudara itu yang terakhir. Karena habis pendeta itu saya yang dijadiin pendeta. Makanya saya kalau doain orang sekarang gak mau, Dek percaya deh, punya iman, yuk sembuh. Wah nanti saya mengaca 40 tahun yang lalu saudara. Nanti dia bisa sentimen sama saya. Ya saudara, akhirnya hari itu saya diinjilin, dia cerita biasa, lalu saya dijamah oleh Roh Kudus, saya bertobat di situ. Nangis untuk pertama kali dalam hidup saya mengundang Yesus masuk dalam hidup saya. Tuhan, mari engkau masuk. Saya kan dulu gak ngerti, doanya gimana Pak Arifin? Dia bilang, ikuti doa saya. Wah saya ikutin doanya dia. Aku masuk dalam hatiku, Yesus masuk dalam hatiku. Masuk dalam, saudara apa yang terjadi? Nangis sejadi-jadinya, itu seperti ada tabir hitam yang runtuh. Saya bisa lihat ke depan. Wah, masa depan saya bukan gelap, masa depan saya cerah di dalam Tuhan. Masa depan saya dahsyat di dalam Tuhan. Itu seperti ada yang tabir runtuh. Nah karena saya bisa melihat masa depan yang luar biasa, belum terjadi perubahan apapun, badan saya masih sakit sekali waktu itu. Timbangan saya hari ini hampir sudah mendekati 75 kilo. Dulu cuma 47 kilo, saudara. Jadi bisa bayangkan kurus sekali. Dan udah seperti kulit membungkus tulang, udah mau mati lah. Tapi hari itu saya mengalami sesuatu pandangan yang berubah. Nah ketika itu akhirnya saya ikuti doanya Pak Arifin, saya bilang Tuhan saya percaya Engkau, lalu saya tambahin, saya juga mau jadi pendeta Tuhan. Dan saudara itu 43 tahun yang lalu, sampai hari ini betul saya jadi pendeta. Dan khotbah di MDC Surabaya saudara. Hanya karena satu peristiwa itu. Daya pandang berubah. Begitu daya pandang berubah, hidup pun berubah saudara. Cara kita meresponi hidup pun berubah. Sekian tahun kemudian, 9 tahun kemudian, tahun 90, tiba-tiba bukan saya yang berubah. Ada perempuan yang memandang saya, akhirnya jadi istri saya nih. Ya sebenarnya saya melihat dia dulu gitu ya. Kami punya 2 anak, saya udah punya mantu 1 tapi belum punya cucu. Karena anak zaman sekarang nanti aja Pak, jalan-jalan dulu katanya. Oke saudara, yang berikutnya kita lihat. Ini kisah yang spektakuler. Satu orang yang punya Domino Pizza. Siapa yang pernah makan Domino Pizza di sini? Yang belum, yang udah pernah coba. Lihat sebelahnya, kalau belum kamu coba dong gitu. Tapi coba jangan sendirian, ajak saya gitu ya. Saudara pemilik Domino Pizza yang namanya Tom Monahan ini, dia pada waktu masih kecilnya di panti asuhan, tapi dididik dengan disiplin yang luar biasa. Lalu pada waktu dia kuliah dengan modal dia disiplin yang begitu bagus, dia mulai jualan pizza di gerobak, akhirnya singkat cerita berkembang menjadi besar, menjadi Domino Pizza. Perusahaan pizza terbesar nomor 2 setelah Pizza Hut. Dan dia menjadi orang yang sangat kaya. Nah karena dalam hidupnya masa kecilnya dulu susah, jadi dia pikir sekarang saya sudah diberkati, maka saya mau menikmati hidup. Dan pada waktu karena dia mau menikmati hidup, jadi apa saja yang dia mendatangkan rasa bahagia buat dia beli saudara. Meja makan harga 1,6 juta US dollar, kalau di kurs sekarang itu 25 miliar rupiah kurang lebih. Dibeli meja makannya saja 25 miliar. Itu Indomie yang di atas meja itu jadi mahal saudara. Lalu dia beli mobil Bugatti Royal, di dunia itu cuma beberapa itu gambarnya itu yang warna putih itu. Harganya itu 116 miliar lebih, kalau kurs sekarang mungkin udah 125 miliar. Mobil Bugatti Royal. Karena apa? Karena dia punya masa lalu yang seperti itu, sekarang toh dia diberkati. Nggak ada salahnya dia beli, nggak ada salahnya. Tapi satu kali di tahun 89 pada waktu dia ulang tahunnya ke-52, temannya kasih buku, yaitu buku dari karangan C.S. Lewis, judulnya Mere Christianity. Dan pada waktu dia membaca buku itu, pandangan hidupnya berubah. Dan karena pandangannya berubah, maka jalan hidupnya pun dia berubah. Dia betul-betul totally change. Karena dia menyadari bahwa ternyata
Hidup ini cuma sementara di bumi, ada kehidupan yang lain. Dan saya harus menyiapkan dari sekarang. Sehingga dia betul-betul diambil retreat 2 tahun. Ya, karena dia pemilik perusahaan, dia cuti 2 tahun. Tapi kalau kita kerja di sebuah perusahaan, jangan coba-coba cuti 2 tahun, saudara. Ya selesai, saudara, cuti 2 tahun gak bisa balik lagi, artinya udah keluar kita. Nah dia cuti 2 tahun hanya untuk mengetahui kebenaran lebih dalam. Dia bukan hanya baca buku itu, dia baca Alkitab, dia mulai tanya sama beberapa rohaniawan, dan semakin terbuka bagi dia bahwa hidup ini harus dipersiapkan dengan benar. Dan akhirnya di tahun 98, tadi kan tahun 89, ini sekarang 98, dia menjual sebagian besar sahamnya di Domino Pizza dengan nilai 1 miliar US dollar. Kalau kursnya 16.000 hari ini, kali 1 miliar jadi berapa? Hitung sendiri saja. Kemudian setelah itu dia membaktikan sebagian besar waktunya untuk pekerjaan sosial. Dia jual sahamnya, sebagian besar sahamnya. Dia sumbangkan untuk pekerjaan Tuhan. Dia sendiri aktif di dalam pelayanan. Karena dia mau begini, aku mau hidupku ini punya dampak yang besar. Dan aku tahu dampakku bukan hanya secara fisikal, secara di bumi. Tapi aku mau punya dampak yang besar, yaitu membawa orang sebanyak-banyaknya mengenal Kristus dan masuk surga. Itu misi hidupnya dia. Saudara, dari sini menunjukkan apa yang kita pandang itu akan mengubah jalan hidup kita. Kalau kita memandang hidup ini susah, hidup ini berat, enggak bisa lah, enggak mungkin lah. Percayalah kalau kita sudah punya pandangan seperti itu, maka kita tidak akan mengalami kemajuan dalam hidup kita. Tapi ketika kita pandangannya berubah, aku tahu hidup memang berat. Aku tahu memang hidup tidak mudah, tapi aku percaya ada Roh Kudus yang mendampingi aku, yang memberikan kepadaku hikmat. Sehingga walaupun berat, aku akan mengalami terobosan besar di dalam hidupku. Karena kuasa Tuhan jauh lebih besar. Kuasa Tuhan itu dahsyat. Waktu Yosua mau mengalahkan Yeriko, saudara pikir gimana? Dia susun strategi itu hal yang manusiawi. Kalau kita pelajari dia benar-benar malam-malam dia selidiki. Dia mau tahu gimana caranya meruntuhkan tembok Yeriko. Lalu Tuhan muncul, Tuhan kasih tahu, udah gak usah pusing, kamu kelilingi aja 1 hari 1 kali, hari yang ke-7 7 kali. Dan setelah 7 kali kamu berteriak, pada saat itu tembok itu akan runtuh. Saudara, si Yosua nggak pernah tahu tentang hal itu. Tapi Yosua belajar, dia taat, dia ikuti saudara. Dia lakukan betul pada waktu hari ke-7 dia kelilingi dan dia bersorak bersama 600.000 prajurit yang ada. Gempa saudara runtuh. Itu perpaduan 3 hal. Yang pertama bicara struktur. Tembok Yeriko memang tebal tapi tidak dibuat strukturnya untuk beban yang besar. Karena itu hanya untuk mobilisasi tentara. Yang kedua, kenapa bikin pawai? Karena itu psikologi massa. Untuk membawa penduduk Yeriko penasaran naik ke atas tembok Yeriko. Itu beban puncak. Dan pada waktu mereka berteriak, itu gelombang. Kalau cuma 6 orang itu kur. Tapi kalau 600.000 orang itu suara gelombang punya kekuatan besar. Kalau yang pernah pergi ke daerah Rocky Mountain, kalau daerah pegunungan, kalau lagi musim dingin, musim salju, itu tidak boleh membunyikan klakson. Truk itu tidak boleh membunyikan klakson. Kenapa? Kalau truk membunyikan klakson, bung gitu, itu bisa ada salju di atas yang kena getaran bergulir. Kalau dia bergulir, dia akan jadi snowball yang begitu besar, satu kampung yang desa yang di bawah pun bisa hancur. Kalau kena snowball dari atas. Makanya tidak boleh, jadi ada getaran. Nah saudara, dari mana Yosua tahu tentang perpaduan 3 hal itu, strategi itu? Ketika dia taat sama Roh Kudus. Saudara, tantangan besar seperti Yeriko. Kalau kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami terobosan dalam hidup kita. Itu sebabnya penting sekali kita ikuti. Punya pandangan yang berubah dalam hidup kita. Yang kedua, menuntun di jalan kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki. Yohanes pasal 16 ayat 13 mengatakan demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dalam bahasa Yunani dikatakan hodegeo. Hodegeo itu menuntun, membimbing. Ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Nah saudara, kita perlu tahu cara kerjanya Roh Kudus sama cara kerjanya kuasa gelap. Kalau cara kerja Roh Kudus, dia menuntun, dia membimbing. Kalau menuntun, membimbing, itu perlu respon. Kalau kuasa gelap, dia bukan menuntun, dia memaksa. Dia merasuk, memaksa. Contohnya, orang yang dikuasai 2000 roh jahat di Gerasa. Dipaksa orang itu hidupnya ke kuburan. Orang-orang coba mau menenangkan orang gila ini, menangkap orang gila ini nggak bisa saudara. Di rantai besi pun diputuskan seperti tali saja. 2000 roh jahat merasuk satu orang, maka orang itu dipaksa oleh kuasa gelap, hidup di kuburan. Tapi kalau Roh Kudus, dia menuntun. Nah kalau menuntun, butuh respon saudara. Kita perlu meresponi. Banyak orang bisa membimbing, tapi kalau kita yang dibimbing tidak meresponi dengan benar, nggak ada hasilnya. 12 murid Yesus, satu nggak pernah merespon dengan benar, yang namanya Yudas bin Iskariot. Dia tidak pernah mengikuti bimbingan Tuhan dengan benar. Walaupun 3,5 tahun dibimbing sama Tuhan Yesus, akhir hidupnya lepas saudara, akhir hidupnya tragis dalam hidupnya. Jadi kita perlu tahu cara kerja Roh Kudus itu menuntun. Karena itu perlu kita apa? Meresponi dalam hidup kita. Banyak contoh di dalam Alkitab. Tadi yang saya sebut Yosua. Contoh dalam perjanjian baru Cornelius. Satu perwira Yunani. Satu kali dia bukan orang percaya, dia bukan orang Yahudi. Tapi dia berdoa kepada Allahnya orang Yahudi. Yehova, Yahweh. Dan dalam doanya, Roh Kudus kasih tahu sama dia, kirim orang menjemput satu orang di rumah Ananias, namanya Petrus. Lalu dia kirim orang, sementara di saat yang sama, Petrus pada waktu lagi sembahyang, pada waktu lagi doa jam 12 siang, tiba-tiba dia dapat penglihatan, lihat ada satu kain, di dalamnya penuh dengan makanan-makanan non halal, makanan haram. Kira-kira apa itu? Babi panggang gitu ya. Apa macam-macam, sate babi gitu, macam-macam lah saudara. Petrus disuruh makan, gak mau Tuhan. Dalam hidupku gak pernah aku menyentuh makanan haram. 2 kali, 3 kali Tuhan kasih tahu. Lalu terangkat dan di situ baru Petrus menangkap, oh ini bukan bicara soal makanan. Karena dia harus melayani orang yang bukan Yahudi. Begitu selesai, utusan Cornelius sampai di depan rumahnya. Lalu dia ikut, dia pergi ke rumah Cornelius. Dia menjelaskan tentang Yesus. Akhirnya satu rumah yang berada di rumah Cornelius dilawat sama Roh Kudus. Mereka lahir baru, mereka percaya Tuhan. Cornelius dan seisi rumahnya. Nah saudara, apa yang terjadi? Walaupun mereka sudah mendapatkan tuntunan Tuhan, walaupun mereka sudah mendapatkan bimbingan Tuhan, kalau Cornelius tidak mentaati, tidak meresponi apa yang Tuhan katakan, nggak akan terjadi apa-apa dalam hidupnya. Demikian juga Petrus, dikasih tahu sama Tuhan, tapi kalau dia tidak meresponi dengan benar, tidak akan terjadi apa-apa di dalam hidupnya. Jadi kita perlu tahu cara kerjanya Roh Kudus supaya kita bisa meresponi dengan benar. Dan pada waktu kita merespon dengan benar, kita melihat terobosan besar terjadi. Saudara, bulan Desember yang lalu, di tahun 2023, saya mengalami kesekian kalinya ya dari berbagai hal tuntunan Roh Kudus. Jadi di tahun 2022 kami di Jakarta, MDC di Jakarta membuka satu satelit baru di wilayah daerah Gading Serpong, di Serpong. Kami udah punya tanah tapi belum kami bangun pada waktu itu. Tahun ini kami bangun, kita harap tahun depan sudah bisa jadi. Dan kami sewa tempat, waktu kami sewa karena itu masa pandemi, jadi kami dikasih harga khusus. Hanya bayar 40% saudara. Tahun 2023 karena pandemi sudah semakin memudar sehingga harganya dinaikin bukan 40%. Harganya jadi bayar 50%. Tapi tahun 2024 di akhir tahun 2023 kami disurati lagi. Sekarang tahun 2024 harganya penuh saudara. Nah dulu 2023 aja kami bayar 0,5 miliar. Kalau tahun 2024 harga penuh berarti kita harus bayar 1 miliar untuk 1 tahun.
Wah terlalu besar. Saya bilang, jadi kita rapat, lalu kita memutuskan gembala satelit yang ada di sana, ayo cari tempat yang lain. Carilah tempat yang lain. Dan memang sebenarnya tempat ini paling ideal. Dapat di tempat lain. Tapi kita tahan dulu, jangan dulu dah. Nah hari itu di bulan Desember saya datang. Pamit mau kulonowun, mau pamit. Kami gak pakai lagi, kami gak berani nawar karena harganya udah full saudara. Kami gak berani nawar. Jadi kita mau pamit. Tapi saudara apa yang terjadi? Pada waktu saya sampai di sana, saya mau buang air kecil. Jadi saya permisi dulu. Yang ngurus ini, ownernya yang ngurus properti itu seorang ibu. Saya bilang, Bu, saya permisi dulu ke toilet. Silakan Pak, silakan. Saya ke toilet saudara. Begitu selesai di toilet, sementara saya cuci tangan, Roh Kudus taruh dalam hati saya. Kasih tahu ibu itu untuk turunin harganya. Bukan nawar loh. Kasih tahu ibu itu turunkan harganya. Wah ini suara saya atau suara Roh Kudus nih. Ini harga di mana-mana penyewaan udah naik. Terus saya bilang suruh kasih tahu, suruh turunin harganya. Jadi secara manusia saya nggak berani. Saya cari momen. Jadi balik ke tempat itu ngobrol lah sama dia, ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Lalu lewat 2 jam, kasih minum, Pak ayo minum. Bapak minum teh gak? Minum, wah ini teh dari kebun kami sendiri Pak. Oh iya, wah enak memang tehnya. Udah minum 2 jam ngobrol, kita belum masuk ke topik penyewaan saudara. Udah 2 jam ngalor ngidul saudara. Wah bahaya juga nih saya pikir, tapi karena minum teh terus 1 poci, ayo panggil lagi isi ulang. Ambil isi ulang, perlu kembung dong di sini. Lalu saya bilang setelah 2 jam, Bu permisi saya perlu ke toilet lagi, silakan Pak. Nah saudara di kali yang kedua sementara saya cuci tangan di toilet, suara itu kencang sekali dalam hati bukan audible. Jangan nyesal kalau kamu gak ngomong. Wah waktu saya dengar begitu, jangan nyesal waktu gak ngomong. Wah saya gak boleh tawar-tawar lagi. Begitu selesai saya keluar, saya duduk. Ibunya bilang, Pak tehnya diminum. Bu sebentar, saya mesti ngomong sama ibu sesuatu yang saya dapat. Sebenarnya waktu lagi di toilet yang pertama saya udah dapat suara ini. Cuma saya sungkan sama ibu. Jadi dari tadi kita ngomong sebenarnya saya lagi cari momen kapan saya perlu ngomong sama ibu. Tapi yang kedua ini ngomongnya kenceng Bu. Jadi saya gak berani. Tapi saya minta maaf dulu sama ibu. Jangan marah ya Bu ya. Pak Lukito ini gimana sih, belum ngomong aja udah takut dimarahin katanya. Enggak, karena saya ngomongnya ini kurang enak, maksudnya anomali, tidak biasa. Apa Pak? Tadi di toilet saya mendengar, apakah ini suara Roh Kudus atau suara hati saya nggak tahu Bu. Saya sih meyakini ini suara Roh Kudus. Ibu diminta untuk turunin harga, bukan naikin harga. Dia diem. Turunin harga. Turunin berapa Pak? Turunin seperti tahun 2022. Orang lain naik di mana-mana, saya suruh turunin ke tahun 2022. Jadi artinya apa? Dia mau naikin 100%, saya malah minta turunin 60%. Suruh bayar cuma 40%. Terus dia bilang gini, saya doa dulu ya Pak, iya Ibu jangan jawab sekarang Bu. Besok-besok aja, tapi jangan lama-lama ya Bu ya, karena kami harus kasih keputusan di gedung yang lain. Dia bilang, iya minum teh lagi Pak. Ya bolehlah minum teh lagi, siapa tahu ada suara ketiga begitu kan. Singkat cerita akhirnya saya pamit saudara. Itu hari Jumat saudara, hari Jumat. Hari Senin belum ada kabar. Sementara tempat yang baru sudah bilang, Pak tolong dalam minggu ini terakhir ya, kami harus dapat uang biaya untuk kontraknya selama 1 tahun. Oke baik. Jadi hari Selasa saya hubungi lagi ibu ini, Bu saya kayaknya perlu minta waktu lagi untuk ketemu. Boleh, hari Rabu datang. Waktu hari Rabu datang, sebelum saya duduk dari jauh dia udah ketawa-ketawa. Wah dalam hati saya puji Tuhan, Tuhan bicara dalam hatinya. Belum duduk dia bilangin, Pak saya sudah berdoa tuh gak dapat apa-apa tuh dari Tuhan katanya. Dan saudara saya nggak grogi, nggak apa, saya duduk tenang. Bu ya nggak apa-apa, berarti memang bukan dari Tuhan. Saya kan nggak nawar loh sama ibu, saya nggak nawar loh. Saya cuma menyampaikan apa yang saya dapat, karena sebenarnya saya kesini ini mau pamit sama ibu. Saya mau kulonwun, mau permisi, karena kami udah sewa di tempat yang lain. Terus saya bilang, akhirnya ngomong-ngomong. Terus saya bilang, Bu kasih kepastian nggak usah hari ini nggak apa-apa, tapi besok saya perlu kepastian tertulis. Karena setelah kami dapat kepastian tertulis, maka kami akan lakukan A atau B.
lanjut di sini atau kami pindah ke tempat lain. Tapi ya itu Bu, saya cuma menyampaikan pesan turunin harganya. Saya nggak nawar loh Bu ya. Iya ya Pak, oke. Udah besoknya keluar suratnya saudara. Dikabulkan, dikasih harga tahun yang lalu, tahun 2022, cuman bayar 40%. Suara yang kedua Roh Kudus bilang apa? Jangan nyesal kalau kamu nggak ngomong. Kalau saya nggak ngomong, nyesel saudara, sampai hari ini saya nyesel. Karena ternyata memang Tuhan mau kasih sesuatu. Saudara, dalam hidup kita, ketika Tuhan menuntun, kita perlu respon dengan benar. Kalau kita nggak respon, kita nggak lihat hasilnya. Kalau Yosua nggak respon, dia nggak akan lihat tembok Yeriko runtuh. Kalau Cornelius tidak respon, dia tidak akan melihat anugerah keselamatan terjadi buat dia dan seisi keluarganya. Itu sebabnya banyak orang hari ini yang sebenarnya Roh Kudus tetap menuntun, Roh Kudus tetap membimbing, bukan hanya zaman dulu. Sampai hari ini Roh Kudus tetap menuntun. Tapi kita perlu respon dengan benar. Nah berarti perlu apa? Perlu kepekaan, perlu apa? Perlu ketaatan, perlu apa? Terbiasa dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya punya banyak cerita, bukan hanya saya ngalami. Pengusaha-pengusaha di Jakarta yang dulunya bukan orang Kristen, lalu dia punya 7 suhu saudara. Setiap kali dia mau melangkah, dia tanya sama suhunya. Dan kali itu dia sudah tanya 7 suhunya dan dia masalah di dalam bisnisnya. Pada waktu dia masalah, dia undang saya datang ke rumahnya, dia jam 11 malam. Lalu dia bilang gini, kalau Tuhannya orang Kristen bisa menyelamatkan usaha perusahaan kami, karena ini holding company-nya, bukan anak perusahaan lagi. Dia bilang, Pak, kalau ini holding company-nya hancur, maka seluruh usaha yang lain pun hancur. Dia bilang, lalu saya bilang gak bisa begitu Pak. Saya boleh ngomong terbuka? Boleh. Saya ngomong terbuka. Tuhan yang saya kenal, Tuhan Yesus, dia sudah Tuhan. Jadi jangan bilang kalau ditolong baru Bapak percaya Yesus adalah Tuhan. Enggak, dia sudah Tuhan. Bapak percaya gak percaya, dia tetap Tuhan. Kalau Bapak mau percaya, saya mengenal Tuhan sudah puluhan tahun. Orang yang sungguh-sungguh sama dia, pasti Tuhan tolong. Singkat cerita, akhirnya malam itu dia terima Yesus, baptis. Lalu dia tanya, beberapa hari kemudian dia tanya, Pak, saya boleh gak lakukan ini? Menurut Bapak boleh gak? Saya bilang saya gak akan jawab. Kalau saya jawab, saya jadi suhu yang ke-8, suhu Kristen. 7 suhu yang lain bukan Kristen, saya suhu yang ke-8, suhu Kristen. Lalu gimana? Tanya Tuhan. Tanya Tuhan, saya kan baru beberapa saat terima Yesus. Loh, Tuhan tuh bicara Pak tiap hari, cuma kita yang belum dengar aja. Gimana caranya? Saya tuntun dia saat teduh, lakukan dan sebagainya. Singkat cerita, setelah dia lakukan itu, dia nggak nanya saya, dia lakukan dalam 2 minggu. Wah, dia telepon saya, dia nangis-nangis saudara. Dia bilang, saya baru tahu kalau Tuhan tuh bisa bicara begitu jelas. Saya baru tahu. Dalam 2 minggu, 4 mujizat terjadi. Perusahaannya gak jadi bangkrut, malah survive saudara. Sampai hari ini perusahaannya begitu luar biasa di Jakarta. Kami dalam pembangunan pun, dari perusahaan ini Tuhan berkati luar biasa untuk pembangunan. Saudara, kalau Tuhan memberikan tuntunan, kalau kita respon dengan benar, kita lihat terobosan besar terjadi. Bangkit dan mengalami kemenangan karena Roh Kudus turun menuntun. Yang terakhir, yang ketiga. Karena ini kebaktian kedua, tidak ada kebaktian ketiga lagi, jadi tenang saudara, kita masih bisa 2 jam lagi di depan. Melengkapi dengan kuasa untuk menjadi saksi, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan itu peristiwa itu terjadi pada waktu Pentakosta. Saudara, Roh Kudus memberikan kuasa, bukan kita pakai kuasa itu bukan. Tapi Roh Kudus yang pakai kita, jadi bukan kita yang memakai Roh Kudus yang memakai kita untuk menjalankan rencananya. Tuhan punya rencana akan buat terobosan besar di Yerusalem. Jadi dia penuhi dengan Roh Kudus dan orang yang tadinya ragu-ragu, orang yang tadinya takut, langsung jadi berani, kuasanya luar biasa. Petrus 1 kali khotbah, langsung 3.000 jiwa bertobat. Saudara, Tuhan menyertai kita, Roh Kudus menyertai kita, jangan takut. Dia akan memberikan kepada kita kelahiran baru, pandangan kita berubah. Yang kedua, dia menuntun kita, responi dengan benar. Yang ketiga, dia memberi kuasa, supaya kita bisa menjadi saksi.
Saudara menjadi saksi tahu nggak? Menjadi saksi itu artinya kita mengalami. Kalau konflik MK yang ini dan konflik MK yang lalu, kita nggak bisa beropini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, itu yang kita ceritakan. Kalau kita menjadi saksi, Tuhan menyertai kita. Apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang kita saksikan. Orang bisa lihat, wow ini pasti Tuhan. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Sehingga teman-temannya yang lain, yang tadi saya cerita satu keluarga ini, seluruh keluarganya percaya kepada Yesus. Teman-temannya pun, ini dia bilang kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Nggak mungkin, karena ada bagian yang nggak mungkin diatur oleh manusia. Tuhan bisa bukakan. Amin. Siapa yang rindu? Dalam dinamika kehidupan mengalami kemenangan dalam hidupnya. Haleluya. Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Ini ringkasannya tadi, Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya membuat orang percaya Kristus mengalami lahir baru. Pandangan kita berubah, menuntun di jalan yang benar seperti yang Tuhan mau. Dan melengkapi dengan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Bukan menjadi sakti, bukan menjadi saksi. Kita naikkan satu pujian, yaitu datang Roh Kudus kau kurindu, come Holy Spirit, fall on me now. Mari kita datang kepada Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus bekerja lebih jauh, menuntun, membimbing kita.